Mungkin lain kali ya Pak Jokowi memakai simbol lain saja ya. Misalnya ya joget-joget juga sebentar aja, jangan kelamaan. Nanti nggak bisa ditiru soalnya. Hai guys, kembali bersama saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Baru beberapa hari yang lalu, Pak Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Papua. Tepatnya sejak hari Senin, tanggal 20 November ya. Kemudian pada hari Rabunya, tanggal 22 November, ternyata Presiden Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke Papua. Saya kira ini kebetulan aja ya, karena agenda Presiden Jokowi di Papua itu kan termasuk meresmikan 2 bandara di sana. Selain itu juga ada acara groundbreaking pembangunan pabrik pupuk, pembagian bansos, dan pembukaan sebuah acara kemaritiman dan budaya. Jadi ada beberapa agenda yang nampaknya sudah direncanakan dari beberapa waktu sebelumnya. Jadi saya kira nggak pas ya jika dibilang bahwa Pak Jokowi meniru Pak Ganjar mendatangi Papua gitu, karena itu jadi nggak masuk akal ya. Kedekatan waktu itu hanya kebetulan saja. Tapi memang ada beberapa hal yang sangat pas dan menarik untuk dilihat dari segi kacamata politik ya. Pertama, sambutan meriah masyarakat Papua terhadap Pak Ganjar. Masyarakat Papua memang punya kedekatan khusus dengan Pak Ganjar, terutama adanya bantuan-bantuan yang diterima oleh putra-putri Papua ketika mereka bersekolah atau kuliah di Jawa Tengah. Pak Ganjar dikenal sangat memberikan banyak perhatian dan bantuan kepada anak-anak Papua di Jawa Tengah, termasuk bantuan biaya sembako, jaminan keamanan, dan lain sebagainya ya. Sehingga para orang tua, pelajar, dan mahasiswa dari Papua merasa sangat berterima kasih pada Pak Ganjar. Jadi nggak heran ya nama Pak Ganjar itu memang cukup dikenal di Papua. Walaupun demikian, ada juga satu kejadian di sana yang dirasa intimidatif terhadap kunjungan Pak Ganjar, yakni pencopotan spanduk Ganjar Mahfud yang berlokasi di jalan menuju Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Pencopotan spanduk ini terjadi menjelang kedatangan Pak Ganjar di sana. Tidak ada penjelasan dari petugas yang mencopot. Katanya hanya melaksanakan perintah saja. Pasti ada yang ngasih perintah ya, dan pasti dimaksudkan untuk mengintimidasi Pak Ganjar sebagai capres. Tentunya Pak Ganjar cuek aja ya, karena yang penting kan di sana Pak Ganjar mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat dan para tokoh adat. Papua, I love you. Luar biasa. Satu program unggulan Bapak Ganjar adalah satu keluarga akan ada satu orang menjadi sarjana. Artinya meningkatkan status keluarga. Rangkaian kunjungan Pak Ganjar di Papua adalah untuk mendengar langsung suara rakyat Papua. Pak Ganjar mencatat bahwa yang diharapkan oleh rakyat Papua saat ini dan ke depannya adalah akses pendidikan yang memadai dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, Pak Ganjar juga mendapat banyak masukan aspirasi dari masyarakat, para tokoh adat dan agama. Antara lain soal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga seni budaya. Sambutan rakyat Papua terhadap Pak Ganjar memang sangat meriah ya. Ada yang mengangkat Pak Ganjar jadi keluarga tokoh adat. Kemudian ada pula kepala suku yang langsung memberikan dukungan terhadap Pak Ganjar sebagai calon presiden RI. Pak Ganjar juga sempat mengunjungi rumah warga yang kondisinya kurang bagus ya, kurang baik gitu. Kami sudah banyak mendengarkan cerita, kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Izinkan Bapak, setelah pulang dari sini kami akan berkomunikasi dengan kawan-kawan kami. Saya boleh masuk kan? Boleh.
Ini sebuah ciri khas Pak Ganjar, selalu dekat dengan rakyat. Nggak hanya mengunjungi lokasi-lokasi yang bagus, beliau juga sudah biasa mengunjungi warga dengan kondisi yang minim. Jadi, beliau tahu betul bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Tidak ada batasan dengan rakyat. Juga tidak mau dilayani. Maunya ya melayani rakyat. Ini bedanya Pak Ganjar sama yang gemoy itu ya. Dari segi politis, sambutan terhadap kunjungan Pak Ganjar ke Papua memang cukup mengkhawatirkan kubu sebelah. Seorang yang biasa, yang bukan lagi menjadi pejabat publik, mendapatkan sambutan hangat dan meriah dari masyarakat maupun dari para tokoh adat. Kok bisa? Jadi wajar ya kalau spanduknya pun jadi sasaran intimidasi. Bagi mereka, spanduk itu sudah jadi sangat menakutkan. Cuma satu spanduk itu ya. Padahal spanduk pasangan lain itu kan jumlahnya banyak dan tersebar kemana-mana dengan masif. Tapi dengan minim spanduk saja, Pak Ganjar ini sudah sanggup menarik hati masyarakat Papua loh. Oleh sebab itu, kita sampai ke peristiwa kedua, kejadian yang menarik dari segi politik, yakni kegiatan Presiden Jokowi bermain sepak bola bersama anak-anak di Biak, Papua. Kegiatan Pak Jokowi ini memang jadi yang paling menarik di antara semua berita tentang kunjungan kerja beliau di Papua. Meresmikan bandara dan membuka acara, itu kan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Presiden ya. Kalau main sepak bola, nah ini kan jadi spesial ya. Saya baca di postingan akun resmi Instagram Pak Jokowi, ternyata kegiatan sepak bola ini memang di luar agenda kerja ya. Di sana kan disebut bahwa Pak Jokowi datang ke lapangan sepak bola, di mana sudah ramai para warga yang datang untuk menyaksikan permainan sepak bola antar pelajar. Kemudian Pak Jokowi katanya ikut masuk ke lapangan dan mengajak para pelajar itu main sepak bola bersama beliau. Secara politis, kegiatan Pak Jokowi ini bisa diartikan sebagai sarana untuk menunjukkan betapa berpengaruhnya seorang Jokowi di Papua. Semacam unjuk kekuatan politik ya. Ini juga ditunjang dengan perkataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi kunjungan Presiden di sana. Menteri Bahlil meminta masyarakat Papua untuk tahu diri karena Presiden Jokowi sudah sangat baik dan mau hadir di sana, walaupun masih capek sehabis melakukan kunjungan kerja lain sebelumnya. Sekali lagi ya, masyarakat Papua diminta tahu diri. Wah, ini bahasanya sangat tendensius ya. Apalagi jika dikaitkan dengan sambutan hangat masyarakat Papua terhadap Capres nomor 3, Ganjar Pranowo. Sementara Bahlil ini kan memang pendukung Prabowo kan. Tapi kok maksa ya? Pilihan politik itu kan nggak boleh dipaksakan. Kok kesannya jadi sangat otoriter? Padahal pemilu itu kan harusnya berlangsung secara jujur dan adil. Udah kayak zaman Orba beneran ini ya. Apakah memang rakyat di seluruh Indonesia ini bakal diperlakukan seperti itu? Dipaksa untuk memilih Prabowo Gibran dengan cara dipaksa untuk menyadari adanya utang budi terhadap Presiden Jokowi. Loh, kan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan tugas beliau sebagai presiden. Harusnya kan nggak pakai prinsip utang budi dong. Rakyat sudah memberi mandat, dan kemudian sebagai presiden, Pak Jokowi bekerja melayani rakyat. Kan jadi nggak wajar dan nggak masuk akal ya. Masa rakyat dipaksa untuk menganggap bahwa hasil kerja Presiden Jokowi itu adalah sebuah utang budi, ya, utang budi yang kemudian harus dibalas oleh rakyat. Aturan dari mana ini? Ini cara mainnya sudah sangat melenceng dari koridor demokrasi. Oke, kembali ke kegiatan Pak Jokowi di Papua. Main sepak bola ya, itu merupakan upaya untuk memperlihatkan kedekatan dan kekuatan Pak Jokowi terhadap masyarakat Papua. Perkataan menterinya juga mendukung upaya unjuk kekuatan politik ini ya. Pastinya unjuk kekuatan ini diarahkan ke kubu Ganjar. Ya saya kira tim pemenangan Ganjar Mahfud pun paham kok. Tapi ternyata justru kegiatan Pak Jokowi ini sebenarnya juga bisa menjadi senjata makan tuan. Masalahnya,
Yang bakal bertanding di 2024 kan Prabowo. Kalau Prabowo dianggap bisa melanjutkan kinerja dan program Pak Jokowi, apakah Prabowo sanggup main bola sama anak-anak seperti Pak Jokowi? Kalau Pak Ganjar sih pasti sanggup. Pak Mahfud itu juga energik loh. Pak Mahfud itu hobinya main tenis meja. Jadi gerakannya masih lincah. Nah, kalau Pak Prabowo gimana? Main sepak bola loh ya, bukan naik kuda. Justru kegiatan Pak Jokowi bermain sepak bola itu jadi bikin publik bertanya-tanya. Nanti kalau jadi presiden, Pak Prabowo bisa nggak seenergik dan selincah Pak Jokowi? Ya kan? Gimana mau ngurus negara seluas Indonesia dan rakyat sebanyak rakyat Indonesia kalau secara fisik nggak sekuat Pak Jokowi? Ini sebuah refleksi ya dari kegiatan Pak Jokowi sendiri bermain sepak bola. Maksudnya mau menyentil Pak Ganjar, tapi sebenarnya yang kena itu justru Pak Prabowo. Main sepak bola loh ya, nggak joget-joget. Mungkin lain kali ya Pak Jokowi memakai simbol lain saja ya. Misalnya ya joget-joget juga, sebentar aja. Jangan kelamaan. Nanti nggak bisa ditiru soalnya. Ya saya sih maunya punya presiden yang kuat fisiknya, yang energik, yang lincah, yang suka olahraga, agar bisa tahan bekerja banyak dalam waktu yang lama, agar sanggup mengurus negara sebesar Indonesia ini. Harus sanggup bekerja keras untuk melayani rakyat. Gitu kan teman-teman? Oke, sampai di sini dulu. Begitulah, kura-kura.